Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Etika Bisnis dan Lingkungan. Saya sendiri bernama Ilham. Ada Kairunisa, Inetesa, Ais Kamalasari, Karmila, dan Imam Teguh. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. 1. Pengertian etika bisnis dan lingkungan. Etika bisnis merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu. Perusahaan menjalankan bisnis secara adil atau fairness sesuai dengan hukum yang berlaku atau legal, tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis mengatur tentang kebiasaan dan perilaku bisnis yang satu faktor mempengaruhi terhadap pemberitahuan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosiologis. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena bisnis berada dengan lingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairunisa. Saya akan membacakan presentasi yang bagian B, hubungan etika bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Secara umum, lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternal dan internal. Yang pertama, lingkungan internal, yaitu merupakan sejumlah faktor, variabel atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis dan cukup langsung mempengaruhi bisnis, antara lain seperti tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, sarana dan prasarana yang tersedia di dalam perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dipilih-pilih secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang orientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategis yang secara garis besar terbagi 4 kelompok, yaitu ada strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang ketiga, opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang keempat, treatment atau tantangan. Dalam hal ini, untuk menghadapi lingkungan demikian adalah mengkiati agar perusahaan dalam meraih keberhasilan dan tujuan bisnis tidak sampai merusak apalagi menghancurkan lingkungan. Sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh Ais Kamalasari. Lingkungan bisnis dalam eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Jika perusahaan didirikan di suatu daerah atau negara di dalam suatu sistem masyarakat, maka praktis perusahaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat ini dan merupakan subsistem masyarakat yang sudah tentu dituntut untuk perilaku harmonis dengan semua unsur di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu ada unsur umum yang berlaku di masyarakat, budaya atau kultur di masyarakat, agama atau kepercayaan, politik pemerintahan, ekonomi umum, sosial atau masyarakat,
geografik, dan unsur pada pendidikan. Faktor atau pihak yang bersifat dinamis tersebut jelas akan ada pengaruhnya, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, terhadap bisnis. Dan dalam banyak hal, lingkungan eksternal ini merupakan variabel strategis dan memiliki dimensi jangka panjang, dan secara strategis sering menentukan peluang maupun tantangan yang akan dihadapi bisnis. Variabel atau faktor-faktor lingkungan eksternal ini relatif sulit dapat dikendalikan oleh bisnis. Lebih sering bisnis mengikuti dan menyelesaikan terhadap perubahan atau dinamika dari variabel eksternal ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga atau yang C, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis dalam lingkungan perusahaan. Menurut Sonic Keraf tahun 1998 mengatakan bahwa setidaknya 5 prinsip yang dijadikan sebagai titik tolak pedoman perilaku dalam menjadikan praktik bisnis, yaitu yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis adalah nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan pasti mendapatkan hak dan kewajiban. Contoh dari kewajiban yaitu kewajiban dalam mencari mitra atau rekan bisnis yang cocok sehingga membentuk kerjasama dan menghasilkan keuntungan bersama. Selanjutnya, prinsip etika di lingkungan hidup. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respektor nature alam mempunyai hak untuk dihormati. Tidak saja karena kehidupan manusia tergantung pada alam, tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility. Moral responsibility for nature. Prinsip tanggung jawab ini bersama ini setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memiliki yang tinggi seakan milik pribadinya. Terus solidaritas kosmis, yaitu mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam. Selanjutnya, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam merupakan prinsip moral yang artinya tanpa mengharapkan balasan. Selanjutnya, prinsip tidak merugikan atau no harm. Merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lainnya. Terus prinsip sederhana. Prinsip sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini merupakan menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku terhadap alam yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, contoh kasus bisnis dalam lingkungan PT Lapindo Brantas. Contoh kasus kerusakan lingkungan diantaranya adalah semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang bermula tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda
Dampak langsung sumber inilah rusaknya daerah aliran sungai Kali Berantas, lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu, tergenangnya desa-desa di kecamatan atau kelurahan Porong, Jabon, Tangulangin, dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa harus dievakuasi, rusaknya lahan, perkebunan, dan pertanian milik warga. Hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja, serta terhentinya aktivitas pabrik-pabrik lain sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Analisis pada kasus di atas dapat dilihat bahwa PT Lapindo Berantas telah menyalahi etika berbisnis. Dalam berbisnis, kita juga harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sekitar kita yang juga dapat menopang usaha bisnis tersebut. Seharusnya PT Lapindo Berantas sudah dapat menghitung atau memperkirakan bahaya atau dampak yang akan ditimbulkan bila melakukan pengeboran. Perusahaan harus tahu seberapa batas yang sewajarnya dilakukan pengorbanan. Karena ulah perusahaan tersebut, banyak pihak yang dirugikan, baik makhluk hidup di sekitarnya, juga dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini tentunya harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama perusahaan-perusahaan besar yang ingin membuat suatu usaha atau tindakan bagi perusahaannya, agar lebih memikirkan faktor lingkungan di sekitar wilayah yang bersangkutan.